Selalu kami bersyukur Bapa atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami sebagai manusia yang selalu butuh Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam ibadah pujian penyembahan kami di siang hari menjelang sore ini, kami mau membaca Alkitab. Kami selalu rindu Engkau Tuhan. Kami selalu duduk di hadirat-Mu yang kudus untuk selalu bersyukur, berterima kasih atas napas hidup hari ini, atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, atas semua hari-hari baik yang Kau berikan, dalam suka duka senang sedih. Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, memberitakan Injil-Mu ke seluruh dunia ini hingga tiba kesudahannya. Teruslah urapi dan meteraikan orang-orang yang percaya untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, karena terang maka selalu bersinar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau dan sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Dalam perlindungan ilahi yang abadi dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan kasih Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Ayub 38 pasal 38 sampai 42 adalah jawab Tuhan kepada Ayub. Pasal 38 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-38 dengan perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta yang berbunyi demikian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Elohim bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dipeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam dekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan engkau beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintak Kulburuts pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung-sabung menyambung? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan?
Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Bersambung ya dengan judul yang sama, yaitu Ayub 39. Kita sambung aja ya karena perikopnya sama. Ayub 39 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke sambungan perikop tadi ya, hingga dengan ayat yang ke-33. Dapatkah engkau memburu bangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Elohim berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan cari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu? Atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluaan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di padang pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Elohim tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan? Ia menggaruk tanah, lembah dengan gembira, dengan kekuatan yang maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan peki. Oleh pengertian mukah burung elang terbang dan mengepakkan sayapnya menuju ke selatan? Atau perintah muka Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersayang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati anak-anaknya yang menghirup darah, dan di mana ada yang tewas di situlah dia. Sampai di sini pembacaan kitab kita hari ini. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari, bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar saja, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Elohim Israel, yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus. Begitu juga dengan kasih Roh Kudus, terang-Mu yang melebihi matahari, selalu membuat dunia ini selalu terang dengan kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan semesta alam, Sang Raja mulia, keagungan-Mu mengatasi segala alam, segala langit, karena Engkau berkuasa atas segalanya, karena Engkau yang menciptakannya.
Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah firman-Mu akan selalu membawa kami kepada pengenalan akan Engkau, baik secara pribadi ataupun kami langsung mengenal Engkau secara rohani. Dalam roh dan kebenaran yang tak pernah lepas dari kehidupan kami adalah kami butuh Yesus setiap hari. Karena Yesus adalah the Creator, the Rapa, Elohim, Elohim Shaddai, Elohim Echad, Elohim Tritunggal yang kudus. Kebersamaan ini sangat merasakan kami Tuhan, karena di dalam kasih persekutuan Tritunggal yang agung dan kudus akan membawa kami kepada kemelekatan akan Engkau. Bukan kemelekatan pada dunia, bukan kemelekatan pada janji-janji palsu semua orang dunia ini yang penuh dengan kejahatan, kepalsuan, dan juga penuh dengan tipu daya. Karena Engkau Maha Kudus, Maha Mulia, patutlah kami setiap hari bertobat, membersihkan diri, supaya kami dilayakkan. Ampuni salah dan dosa kami setiap hari. Jadikan kami penginjil-penginjil kecil yang membawa berita keselamatan bagi seluruh dunia ini, membawa jiwa-jiwa kepada terang-Mu, mengasihi, mendoakan pertobatan bagi seluruh kejahatan dunia ini untuk bertobat, untuk hidup dalam kekekalan di dalam kasih Yesus Kristus yang kerajaannya akan datang, di mana kami semua, Tuhan, ingin diselamatkan. Kami semua ingin diselamatkan ya Tuhan. Kami semua rindu keselamatan itu. Biarlah semua bangsa di dunia berlutut, biarlah semua orang berlutut di hadapan-Mu, kemuliaan-Mu yang tak tergantikan oleh apapun. Karena Engkau layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhan Yesus Kristus, Sang Agung Raja yang mulia. Bapa telah menganugerahi segala kerajaannya bagimu. Karena Engkau lahir dari Bapa, Engkau adalah firman yang berkuasa, Engkau adalah kreator, Engkau adalah pencipta segalanya. Ya Roh Kudus, karena hidup yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bernapas, boleh bertobat, boleh mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, boleh mengatakan Bapa penguasa segalanya, sehingga Bapa yang dalam keagungannya selalu berpihak kepada orang-orang yang telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kami yang mengenal Tritunggal, berbahagialah kami yang mengenal Yesus Kristus, berbahagialah kami yang mengenal Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Itulah pembacaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya akan selalu berkuasa atas jiwa-jiwa, atas seluruh dunia, karena segala sesuatu tak ada yang tersembunyi baginya, tak ada satupun masalah yang tidak diketahuinya. Dia tahu semua karena Dia yang menciptakan segalanya, mengatur, karena Dia adalah kreator, Dia adalah setting semua dunia ini, semua hal semesta yang diciptakan. Amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. Selamat Natal. Natal membawa damai, Natal membawa sukacita, Natal membawa kita kepada pengertian akan hidup dan terang. Percayakanlah hidup Anda sepenuhnya kepada Yesus Kristus. God bless you all. Immanuel.